Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku, Reta Pramesti. Kali ini aku bahas mengenai prediksi nilai aman UTBK 2020 serta klasterisasi PTN dan Prodi. Nah ini cukup banyak yang request gitu, jadi coba aku sajikan. Perlu diketahui teman-teman, ketika memilih jurusan sebaiknya itu adalah mencari tahu masuk klaster mana sih si PTN tersebut atau pemeringkatannya tuh masuk kelompok mana sih gitu. Dan jurusannya juga masuk ke kelompok mana. Lalu bisa mengurutkannya dengan benar. Analisis ini didasarkan dari web Ristek Brain, bisa dicek ya di Google, tentang klasterisasi PTN, hasil rapat rektor 2019 di SBMPTN yang diselenggarakan di Universitas Andalas, dan juga mini survei tertutup ke teman-teman saya yang sudah lolos di tahun sebelumnya. Jadi, hasil analisis ini merupakan prediksi. Nah, ini tidak bisa dijadikan patokan mutlak. Setidaknya, teman-teman bisa dijadikan ini acuan yang membantu kamu gitu dalam memilih jurusan atau mengelompokkan minat kamu berdasarkan PTN dan prodinya. Tentu saja keputusan akhir berada di tangan kamu, oke? Nah, sekarang pertama kita akan bahas mengenai prediksi nilai aman lolos. Saya kategorikan berdasarkan 3 kelompok. Ini ada untuk yang Soshum dan Saintek. Untuk yang Soshum, prediksi nilainya itu kelompok 1 yang nilainya berada di atas 650. Jadi bisa memilih ya, prodi atau PTN di kelompok 1 itu apa aja. Lalu di kelompok 2, itu yang nilainya 600 sampai 650. Dapat milih prodi atau PTN kelompok 2, dan di kelompok 3 yang kurang dari 600. Dapat milih prodi atau PTN kelompok 3. Untuk yang Saintek, kelompok 1-nya yang di atas 680. Lalu kelompok 2-nya 610 sampai 680, dan kelompok 3-nya ya kurang dari 610 atau 600-an. Oke, ngerti ya sampai sini? Jadi ini merupakan pengelompokan berdasarkan nilai. Ini bisa membantu kamu untuk hasil-hasil nilai TO kamu gitu. Kan nanti nilai UTBK-nya itu keluarnya di akhir ya. Nah, jadi kita bisa prediksinya dari hasil-hasil TO kamu. Makanya rajin ikutan TO, oke? Setelah paham mengenai nilai aman untuk lolos, sekarang kita berlanjut ke prediksi klaster PTN. Nah, ini tadi kan dibedakan 3 kelompok ya. Ini untuk kelompok yang 1. Untuk yang Soshumnya, itu ada Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, Universitas Padjadjaran, dan Universitas Airlangga. Ini pokoknya yang nilainya di atas 650. Lalu, untuk yang Saintek, kelompok 1-nya itu ada UI juga, ada Unair, Unpad, UGM, Universitas Diponegoro, ITB, Universitas Brawijaya, Universitas Jenderal Sudirman, Universitas Negeri 11 Maret, dan Institut Teknologi 10 November. Nah, ini yang nilainya di atas 680. Setelah tahu prediksi klaster PTN-nya, ini prediksi klaster prodinya untuk yang kelompok 1. Untuk yang Soshumnya itu ada akuntansi, HI, SBM, psikologi, manajemen, ilkom, kriminologi, administrasi fiskal, dan ilmu hukum. Ini merupakan jurusan-jurusan super favorit ya di Soshum. Untuk yang kelompok 2-nya, ini ada kedokteran, teknik informatika, ilmu aktuaria, teknik industri, teknik metalurgi, statistika, arsitektur dan perancangan wilayah, teknologi informasi, serta pertambangan. Ini juga di Saintek merupakan jurusan-jurusan super favorit yang biasanya banyak peminat. Jadi intinya hati-hati ketika memilih kelompok 1, apalagi kalau misalnya dua-duanya kelompok 1. Perlu diurutkan dengan benar berdasarkan tadi klasterisasi PTN-nya juga. Lanjut ya, setelah di kelompok 1 kita berlanjut ke kelompok 2. Pertama, prediksi klaster PTN-nya untuk kelompok 2, untuk yang Soshum itu ada UNY, Universitas Negeri Jogja, lalu Universitas Negeri 11 Maret, ISI Yogyakarta, UPN Veteran Yogyakarta, UPN Veteran Jakarta, Universitas Jenderal Sudirman,
Universitas Pendidikan Indonesia, dan Universitas Negeri Jakarta. Ini yang nilainya di 610 sampai 650-an. Oke, ngerti ya? Nah, untuk yang Saintek, kelompok 2-nya itu ada Institut Pertanian Bogor, Universitas Diponegoro, UNY, Udayana, UPN Veteran Yogyakarta, UPN Veteran Jakarta, Universitas Jenderal Sudirman, Universitas Negeri Andalas, Universitas Jember, Universitas Negeri Malang, Universitas Negeri Semarang, Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Sumatera Utara, sama Universitas Sriwijaya. Ini yang nilainya itu di antara 610 sampai 680-an. Lalu dapat melihat prediksi klaster prodinya untuk kelompok 2. Ini ada sosiologi, jurnalistik, administrasi bisnis, pendidikan bahasa Inggris, ilmu politik, ekonomi pembangunan, ekonomi Islam atau syariah, dan sastra Inggris. Untuk yang sainteknya itu ada teknik sipil, teknik mesin, farmasi, matematika, psikologi, gizi, teknik lingkungan, kesehatan masyarakat, teknik kimia, teknik geologi, kedokteran gigi, kedokteran hewan, ilmu keperawatan, biologi, pertanian, peternakan, aquacultur, teknik geofisika, serta kimia. Nah, jadi perlu diingat juga, perlu diketahui bahwa ini merupakan kelompok 2. Lanjut ya ke prediksi klaster yang kelompok 3. Universitas Negeri Semarang, UIN Sunan Kalijaga, UIN Jakarta, Udayana, Universitas Tidar, Universitas Malang, Universitas Sumatera Utara, Universitas Mula Warman, Universitas Negeri Lampung, USU ya ini, lalu UIN Sunan Gunung Jati, UNESA, Untirta, Sultan Agung Tirtayasa, Universitas Tanjung Pura, Universitas Negeri Padang, sama Universitas Singaperbangsa Karawang. Ini yang nilainya kurang dari 600 bisa memilih kelompok 3 ini, tapi untuk jurusan-jurusan yang nanti akan dijelaskan. Lalu untuk yang sainteknya di bawah 610-an itu ada Universitas Riau, Universitas Lampung, sama Universitas Tidar. Untuk prediksi klaster prodinya di kelompok 3 itu ini ya, untuk yang sosumnya itu ada sastra Jawa, teknologi pendidikan, bahasa dan kebudayaan Jepang, pendidikan guru sekolah dini, desain interior, sastra Arab, sastra Indonesia, sastra Perancis, sastra Rusia, dan PPKN. Untuk yang sainteknya itu ada pendidikan fisika, pendidikan IPA, agroteknologi, teknik perkapalan, dan teknik manufaktur. Tadi pokoknya udah kan dijelasin kelompok 1, 2, dan 3-nya. Untuk kelompok 4-nya intinya adalah yang lain-lainnya gitu. Yang lain-lainnya selain di kelompok 1, 2, dan 3. Untuk yang sosum ini kurang dari 550. Untuk yang saintek kurang dari 580. Mungkin itu aja informasi yang bisa dijelaskan. Selanjutnya mungkin nanti aku akan kasih simulasi contohnya gitu. Intinya kamu bisa mengelompokkan di mana sih pilihan kamu itu masuknya ke klaster PTN mana dan klaster jurusan mana, dan bisa membantu kamu dalam mengurutkannya. Selain melihat ke keketatan kuantitatif dan keketatan kualitatif. Oke? Nah, mungkin gitu aja. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, silakan tanyakan di kolom komentar. And bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.